Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Mari pagi hari ini kita mau sambut Dia dengan puji-pujian. Kita mau persembahkan hati yang penuh sukacita dan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dengan segala hati kita bangun tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Angkat suaramu.
Yesuslah hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bagi baik kudusnya, persembahkan seluruh hidup bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat, bersorakkan nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat, bersorakkan nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya.
besar. Tuhan yang sanggup menggenapi setiap firman, setiap janji-janji yang Engkau ucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami percaya. Syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Meski
Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu. Engkau sanggup menggenapi setiap firman-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah hati yang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Mu, itu boleh Kau anugerahkan pagi hari ini kepada setiap kami yang mendengar. Biarlah kami boleh percaya kepada setiap janji-janji-Mu, kepada setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pagi hari ini kepada setiap kami. Urapi Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar. Biar kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan setiap perintah-Mu. Kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kondisi yang masih belum kondusif, namun kita percaya kita punya Allah yang setia. Janjinya tetap kita bisa pegang dan kita andalkan dalam hidup ini. Ibrani 13 ayat ke-8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya sebelum pandemi, di tengah-tengah masa pandemi, bahkan sesudah masa pandemi, Yesus Kristus tetap sama. Dia adalah Allah yang sanggup melindungi dan memelihara kita semua secara sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menginspirasi kehidupan kita, sehingga hidup kita ini bisa berdampak buat kerajaan Allah dan juga bermakna untuk banyak orang, dan akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit mengulang khotbah saya yang kemarin tentang seorang ahli Taurat yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Namun pertanyaan tersebut memiliki motivasi yang keliru, yaitu untuk mencobai Yesus. Walaupun motivasi keliru, yaitu untuk mencobai Yesus, namun Yesus tetap menjelaskan dengan baik. Karena Yesus tahu bahwa firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara secara kebetulan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Namun saya percaya firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini akan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan membimbing saudara kepada kebenaran. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan tidak semudah yang saudara bayangkan. Sebab kata kasih yang dipergunakan di dalam kalimat
Kasihilah Tuhan Allahmu, itu dipergunakan dalam bahasa aslinya agapao atau agape. Agapo itu kata benda, dan agape itu kata kerja. Kata agape seringkali diartikan dengan kasih yang tidak bersyarat, atau kasih walaupun, atau kasih meskipun. Kasihlah Tuhan Allahmu artinya kita diminta untuk mengasihi Allah dengan kasih agape, atau mengasihi Allah dengan kasih yang tanpa syarat. Di dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, cinta kasih Allah tidak bersyarat. Justru saat kita berdosa, kita menerima kasih Allah. Itulah agape. Jadi kita bisa mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi hanya orang yang mengenal kasih Allah dan mengalami kasih Allah yang bisa mengasihi Allah secara agape. Di luar itu orang tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap. Segenap itu artinya sepenuhnya atau totalitas. Contoh saudara, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam Daniel 3 ayat ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Allah tidak melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian, namun Ia tetap mengasihi Allah. Dengan kata lain, walaupun Allah tidak menyembuhkan aku akan tetap mengasihi Allah. Dengan kata lain, walaupun Allah tidak menolong aku akan tetap mengasihi Allah. Untuk bisa mengasihi seperti ini tanpa syarat, kita harus terlebih dahulu menerima kasih Allah. Sebab orang yang belum menerima kasih Allah tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran dan budi. Yang pertama, apa artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mengasihi Allah, berarti saudara menjadi kekasihnya Allah. Berarti tidak boleh ada ilah lain selain Allah di dalam hati saudara. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau ada sesuatu yang posisinya melebihi Allah di dalam hatimu, itu artinya engkau tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Kalau uang posisinya melebihi Allah di dalam hatimu, itu artinya engkau tidak mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Kalau anak posisinya melebihi Allah di dalam hatimu, itu artinya engkau tidak mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Yang kedua, saudara, khotbah saya minggu lalu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Jiwa adalah bagian dari kehidupan manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada perasaan, di dalam jiwa ada kehendak, di dalam jiwa ada pikiran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Artinya orang yang memiliki kehendak, orang yang memiliki obsesi di dalam hidupnya, tidak lain tidak bukan hanya melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, khotbah saya kemarin, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tuhan ingin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi atau pikiranmu. Caranya kita harus berubah dahulu, akal budimu terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah ahli Taurat tersebut yang menanyakan kepada Yesus? Ahli Taurat adalah orang yang tahu akan firman Tuhan. Ahli Taurat adalah orang yang hafal akan ayat-ayat firman Tuhan. Ahli Taurat adalah orang
yang tahu titik komanya. Mereka mengetahui, saudara. Namun, ahli Taurat tidak pernah melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara hafal ayat-ayat di dalam Alkitab, namun tidak pernah melakukannya, maka tidak ubahnya saudara seperti ahli Taurat. Lebih parah lagi saudara, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, dan tidak pernah melakukan firman Tuhan. Pagi ini saya berharap saudara tidak seperti ahli Taurat yang sekedar hafal dan tahu tentang firman, melainkan kita pelaku daripada firman. Dan kasih kita kepada Allah semakin bertumbuh, demikian juga dengan kasih kita kepada sesama semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada dua hukum yang mengatur kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan tentunya yang kita harus lakukan. Dalam waktu yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bergumul tentang ayat ini. Apa arti ayat ini sesungguhnya? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sedang menempelak ahli Taurat. Karena kalau ada orang yang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, artinya mereka tidak melakukan hukum Taurat. Dan kalau tidak melakukan hukum Taurat, maka mereka akan mendapatkan kutuk. Sebaliknya kalau mereka melakukan hukum Taurat, berkat yang akan mereka terima. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berapa banyak orang yang kelihatannya rohani saudara, namun sering mengkafir-kafirkan orang. Kalau tidak sepaham dengan ajarannya, maka dengan mudah mereka mengatakan kepada orang lain kafir. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Lukas 10 ayat 30. Dikatakan demikian, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sedang memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kepada ahli Taurat itu tentang siapa sesama manusia yang dimaksudkan di dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perlu saudara ketahui, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, dikarenakan orang Yahudi merasa lebih tinggi kastanya. Orang Samaria adalah orang yang sudah campur baur dengan bangsa lain.
Dikatakan ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Tentunya orang ini adalah orang Israel. Dan orang ini dirampok di tengah jalan oleh penyamun. Perampok merampok habis-habisan. Bukan hanya saja dirampok, namun dipukul dan sampai hampir mati. Lalu ditinggalkan di jalan dengan begitu saja. Lalu lewatlah yang pertama adalah seorang imam. Tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Berbicara seorang imam adalah seorang yang dianggap rohani. Mungkin saat ini seorang pendeta. Lalu lewatlah seorang Lewi, juga sebagai gambaran orang yang dianggap rohani. Katakanlah dia adalah seorang majelis, tetapi ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu yang ketiga datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya orang Samaria itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu dari sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi ada 2 hukum yang mengatur kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan tentunya yang kita harus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, kita dituntut untuk mengasihi sesama. Bahkan kita diminta untuk mengasihi musuh. Siapakah orang yang dirampok tersebut? Mereka adalah orang yang di luar Kristus. Apapun agamanya di luar Kristus, mereka adalah orang-orang yang dirampok. Orang-orang yang dipukul dan nyaris binasa. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka harus kita layani seperti orang Samaria yang mengasihi sesamanya. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat ke-30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk atau mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama yang tentunya harus kita lakukan di dalam hidup ini. Terlebih Yesus mengajarkan tentang arti sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengasihi Allah dengan mengasihi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara tidak bisa mengasihi Allah, namun satu sisi saudara membenci sesamamu. Artinya engkau tidak sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ini tidak bisa dipisah, saudara. Mengasihi Allah dengan mengasihi manusia tidak bisa dipisah. Mari pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengubah paradigma kita, menuntun kita ke dalam jalan kebenaran, dan menyatakan kesalahan. Mari saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, biar lewat firman Tuhan ini kita boleh melakukan, mengasihi musuh kita, mengasihi sesama, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita dipanggil untuk berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami menyadari mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kami tidak bisa mengasihi Allah, namun sementara waktu kami membenci sesama. Oleh sebab itu berikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Mulai mengasihi musuh kami, mulai memberkati orang-orang yang mengutuki kami. Berikan kemampuan, anugerahkan kepada kami untuk kami boleh melakukan hal-hal di luar batas kemampuan kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.